Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Mari kita mulai dengan ngopi dulu. Selalu dimulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kopinya kopi lupa lagi. Saking banyaknya jadi lupa. Topik yang ingin saya bahas kali ini adalah tentang information security atau keamanan informasi. Nah, kenapa ini saya bahas lagi? Nah, ini pembahasannya akan berulang-ulang ya tentang masalah security ini. Karena ya ini bidang keahlian saya, bidang di mana saya berada gitu ya. Kita akan berbicara tentang information security ya. Ada orang bilang juga data security ya. Bedanya data dengan information adalah information adalah data yang memiliki value. Jadi kalau kita bicara tentang keamanan, yang diamankan adalah informasinya, tapi ketika orang bicara tentang network security, maka yang diamankan networknya. Ketika orang berbicara tentang application security, maka yang diamankan adalah application-nya. Ketika orang berbicara tentang application security, misalnya gini, Pak, kami punya layanan baru, katakanlah internet banking. Nah, maka yang dicek kalau kita bicara keamanannya adalah hal ini ya. Ya, sama juga, Pak, kami punya mobile applications baru launching, tolong dicek keamanannya. Maka yang dicek apanya? Nah, yang dicek adalah yang ini. Jadi kita sebut ini adalah security aspect atau security goals ya. Tergantung dari kita mau ngomongnya seperti apa ya. Tapi sama, security aspect, security goals, security properties gitu ya. Secara umum ada banyak sekali yang aspek-aspek yang bisa kita katakan atau kita uji dari kacamata security. Tapi 3 inilah yang utama. Ya, yang pertama adalah confidentiality, yang kedua integrity, yang ketiga adalah availability. Jadi kalau kita lihat dari singkatan hurufnya ya, ini CIA, jadi CIA. Jadi kalau security itu apa? Ya CIA ya. Confidentiality, integrity, availability. Nah, mari kita lihat secara singkat aja ya, karena ini bukan full course tentang security, tapi secara singkat aja. Confidentiality itu apa? Kerahasiaan. Nah, ini tentu saja yang paling mudah dipahami oleh orang-orang. Kalau kita bicara tentang security, orang-orang bicara, oh ini tentang kerahasiaan. Nah, ini paling mudah dipahami banyak orang ya. Memang demikian ya. Confidentiality adalah kerahasiaan. Nah, biasanya serangannya? Datanya bocor ya, orang bisa melihat, orang yang tidak berhak bisa melihat data kita dan seterusnya. Kalau kita terkaitkan ini dengan data pribadi, maka ini namanya privacy. Ya, jadi ini adalah kerahasiaan dan ini mudah dipahami. Serangannya banyak tadi ya, mencuri data, kebocoran data dan seterusnya. Cara pengamanannya juga ada banyak. Salah satunya adalah dengan menggunakan kriptografi, dengan melakukan enkripsi terhadap data sehingga datanya itu diubah-ubah ya, sehingga tidak intelligible gitu ya. Jadi tidak bisa dikenali dengan langsung. Nanti di sisi penerima tujuan dilakukan proses sebaliknya dekripsi, jadi encryption dan decryption ya. Yang pada prinsipnya mengubah ini menjadi sesuatu bentuk yang lain sehingga kalau tidak punya kuncinya tidak bisa diubah ya. Itu paham ya, kita paham. Jadi ada banyak macam serangan tapi ini paham lah. Yang kedua adalah integrity. Integritas data atau informasi. Maksudnya gimana? Kalau aspek ini adalah data tidak boleh berubah tanpa izin dari yang si pemilik data. Contohnya gimana? Contohnya datanya misalnya transaction, ingin mengirim data 15.000 ditambahkan 0 di belakangnya maka menjadi 150.000. Saldo rekening di bank kita yang berubah, nah itu masalah integrity. File atau berkas yang kita miliki berubah, biasanya disebabkan oleh malware ya segala macam, ransomware segala macam, itu adalah masalah integritas dari data. Ya, bagaimana kita akan ngeri juga ya kalau saldo kita berubah, atau kalau dalam sistem pemilu voting yang dipilih siapa, yang dicatat siapa gitu ya. Jadi integritas dari data. Nah, cara pelindungannya juga ada banyak. Salah satunya misalnya dengan menggunakan checksum, message authentication code atau MAC ya, MAC, atau biasanya diimplementasikan dengan hash function.
Sehingga perubahan satu bit pun atau satu huruf pun atau satu angka pun akan tercatat atau terlihat. Boleh jadi itu tidak bisa dikoreksi tapi terdeteksi gitu ya. Nah, integrity inilah yang seringkali menjadi kojo atau menjadi hal pilihan ketika kita mengimplementasikan sebuah sistem transaction. Itulah sebabnya blockchain dipakai banyak orang tuh karena ada aspek integritas datanya ya. Yang mereka sebut itu immutable ya. Tapi pada prinsipnya adalah data tidak boleh berubah tanpa izin ya, bukan harus melalui perubahan yang sah. Nah, ini dengan cara macam-macam pelindungannya. Sayangnya banyak aplikasi sekarang ya yang tidak melihat faktor integritas ini. Karena yang dilihatnya itu selalu kerahasiaan rahasia. Oh, ini nggak bisa dilihat itu. Tapi mereka tidak menyadari bahwa security itu bukan hanya tidak bisa dilihat ya, tapi tidak boleh diubah. Bahkan kalau dari kacamata saya, transaction system itu integritasnya lebih penting daripada confidentiality. Anda tidak ingin rekening Anda di apapun ya, di e-wallet Anda tiba-tiba berkurang ya, nggak ingin. Itu kan integritas data ya. Jadi yang lebih penting. Yang berikutnya adalah availability, ketersediaan. Nah, ini kenapa ini masuk bagian dari security. Kalau dulu ini mungkin dianggap tidak penting ya, tetapi kita sekarang sudah sangat bergantung pada sistem yang berbasis teknologi informasi. Sehingga kalau sistem itu tidak tersedia, maka kita tidak dapat melakukan transaction, tidak dapat melakukan proses bisnis yang lainnya. Bayangkan kalau e-commerce itu berhenti berfungsi selama katakanlah sebulan, wah maka banyak UMKM yang hancur karena mereka mengandalkan e-commerce untuk berjualan ya gitu. Bayangkan juga misalnya jaringan perbankan tidak tersedia secara 2 bulan atau sebulan ya bahkan ya, itu akan perusahaannya akan hancur. Bukan hanya rakyatnya marah atau nasabah marah, tapi perusahaannya bisa bangkrut gitu ya, kan tidak terjadi transaction ya. Demikian pula kalau listrik mati, nah itu juga sebenarnya availability ya, karena kita sangat bergantung pada sistem IT. Sama dengan ini ketika layanan YouTube misalnya down, itu juga pusing ya. Internet down pusing, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa belajar ya. Jadi availability ini sangat penting. Kadang sistemnya bisa dibuat down, tapi bisa juga dibuat menjadi lambat ya. Lambat misalnya mau mendaftarkan anak masuk sekolah SMA atau perguruan tinggi, ternyata sistemnya down. Peneliti mau submit proposal penelitian atau laporan penelitian, sistemnya down dan seterusnya. Transaction system down ya. Sehingga availability ini ada dampak terhadap proses bisnis ya. Baik, bisa ada dampak keuangan ya, tangible langsung, bisa juga intangible ya. Nah, sayangnya ini kalau di security itu banyak lagi ya akronim lain selain availability ya. Ada authentication, ada access control, ada authorization, ada auditability, dan banyak A yang lainnya. Jadi jangan salah ya, A-nya ini availability. Jadi kalau kembali lagi, kalau dikatakan Pak kami punya sistem informasi kemahasiswaan yang ingin dicek keamanannya ya, maka kita cek confidentiality-nya, integrity-nya, availability-nya. Gitu ya, CIA-nya. Jadi kalau saya tanya kepada Anda, apa itu security? Nah, kalau jawaban Anda CIA, confidentiality, integrity, availability, Anda lulus. Kalau enggak, diulang lagi kuliahnya. Seperti halnya kita saat ini, diulang nih lagi ngopinya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.